kita ketemu lagi hari ini. Namaku Rosaki, salah semuanya. Jadi hari ini ada kedatangan tamu spesial nih. Apa kabar semuanya? Iya. Nama saya Daddy Hans. Yo. Dan Daddy Hans ini orang Korea kan? Iya, aku orang Korea. Ya. Kelihatannya orang Korea nggak ya? Kelihatan orang Korea, tapi dia pelafalannya tuh bagus banget gitu loh. Pasti teman-teman sudah tahu kalau sudah nonton video aku yang tongue twister. Oh iya. Iya. Lumayan mantep banget dia. Oh, sekarang pun kalau disuruhin nggak bisa. Oh gitu. Oh. Jadi ada pertanyaan, pasti teman-teman pasti penasaran nih. Daddy Hans itu emang dulu tinggal di Indonesia berapa lama nih? Udah lama ya, sekitar mungkin 20 tahun ya total 20 tahun. Lebih lama daripada Rosa. Oh, Nggak iya, kebanding. Iya. Oh iya kan, iya sih karena aku tiba di Indonesia tahun 1992. Wow. Wah, dari TK ya. Wow. Oh ya, dari TK sampai lulus high school ya. Jadi terus oh iya ya, udah cukup lama. Iya lama Ya. banget. Terus juga aku nikahnya di Indonesia juga. Wow. Di Bali. Di Bali. Yeay. Wow, keren banget nih. Nanti ada rencana mau ke Indonesia juga? Oh iya, ada sih kalau habis corona ya, semoga corona cepat hilang ya. Pasti aku mau tinggal di Indo. Oh gitu, ini bener-bener orang yang cinta Indonesia nih. Rindu banget. Kayaknya hari ini kita bakal seru deh, kita mau ngobrol tentang masa kecil kita nih di Indonesia. Jadi bener-bener tahun 90-an nih ceritanya di Indonesia. Ya kuno banget, orang kuno. Mari kita mulai ngobrol tentang 90-an. Oke, yang pertama dari Rosa dulu nih. Oke. Waktu setelah tiba di Indonesia itu ya kita nggak mikir kalau ini culture shock, iya nggak sih? Betul. Dulu kalau Rosa nonton TV di Indonesia, sangat banyak iklan kan? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Tapi setelah Rosa nanti kembali Korea, Rosa terheran juga. Wah ternyata di Indonesia itu jenis iklan yang ditayangkan beda sama yang Korea. Betul. Tapi waktu zaman 90-an ya, maksudnya Rosa bukan sekarang guys. Jadi kalau waktu itu banyak sekali iklan untuk kayak sabun pembersih, terus sabun mandi. Lux gitu kan. L'Oreal, sabun rambut. Oni-oninya cantik banget gak sih? Iya. Sabun padahal. Iya, terus udah gitu kayak obat nyamuk juga banyak. Iya, Baygon. Iya, 3 roda Iya. gitu. Terus yang paling shock itu kok rokok bisa dibuat iklan gitu, ditayangin. Iya ya. Kalau sekarang nggak ada ya kayaknya. Kayaknya sih sekarang udah nggak ada ya. Aku juga soalnya udah lama nggak nonton kan beberapa tayangan TV di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu, please di komen di bawah. Jadi sekarang apakah masih ada iklan-iklan rokok gitu? Iya, zaman dulu ada itu iklan rokok Marlboro. Iya, gudang garam. Iya, itu ada cowboy yang naik kuda. Bukan karena kita merokok ya, bukan, tapi karena emang kita lihat iklan, wah itu iklan apa? Iklan rokok. Iya, cukup banyak. Cukup banyak sih. Jadi kalau di Korea kan emang iklan rokok itu dilarang ya dari pemerintah karena kayaknya terlalu menganjurkan untuk ngerokok. Terus anak-anak kan masih nonton gitu kan. Tapi ya yang namanya juga zaman dulu ya. Jadi itu culture shockku yang pertama. Jadi wah kok iklannya rokok gitu deh. Iya. Itu yang paling aku shock. Iya. Kalau Daddy Hans ada nggak yang bisa dikatakan culture shock? Culture shocknya banyak, mulai dari apa ya? Mulai dari itu toilet umum. Oh, toilet umum. Iya. Karena waktu zaman dulu yang pertama kali aku tahun berapa ya? Aku umurnya cuma 7 tahun. Oh iya. Waktu aku tiba di Indonesia, aku pernah ke toilet umum. Terus kaget karena aku harus dibayar. Harus bayar sebelum kita bisa masuk, harus kita pakai toilet umum. Oh gitu. Iya, waktu itu zaman dulu ya sekitar 250 rupiah atau 500 rupiah kita harus bayar dulu. Berarti nggak begitu murah ya? Oh enggak. Iya, cukup mahal sih. Iya. Tapi 90-an 500. Iya, tapi kita masih dapat tisunya dikit. Dikasih tisunya dikasihnya juga. tisu dikit ya baru bisa masuk. Oh. Iya. Iya, selalu ada orang yang apa ya, kita harus kasih uangnya, terus kalau nggak ada orang harus apa ya? Ada apa? Kotak? Oh, kotak masukin Ya, uangnya. uangnya itu harus kita masuk dulu biar. Jadi ada orang yang jaga gitu ya? Ada. Wow. Karena waktu kemarin aku bisa masih ingat, aku waktu anak kecil ya. Oh, ada pengalaman pipis. nih. Iya, pengalaman. Aku kan harus pipis dulu. Iya. Butuh waktu, nggak ada waktu. Terus mau masuk ada orang tuh, ditangkap, harus bayar dulu. Terus waktu itu kan aku nggak ngerti. Iya.
Weo nih. Iya, Oh ini bayar. masih belum pintar bahasa Indonesia ya, masih kecil. Iya. Jadi waktu itu ya aku baru tahu, oh aku harus dibayar. Oke, dibayar terus masuk, udah pipis, udah berak, berak. Iya, Nah, iya. berak. Terus harus ada tisu. Tapi tisunya kasihnya dikit aja. Jadi tisunya kurang. Ya terus aku cari. Udah bayar kok pelit sih? Ya dikit aja. Tapi ya ternyata di Indonesia mereka ada itu pakai apa ya, semprotan, ada Kayak airnya. gitu kan. Tapi waktu itu zaman dulu aku belum tahu. Oh iya sih, jadi tisunya emang beda dengan pikiran orang Korea. Kalau di Korea kan kalau pakai tisu berapa gulung gitu kan? Iya ya, bukan berapa Bu. Berapa Iya. ya? Bukan Dikit berapa, aja, tapi iya. berapa? Iya, jadi sekaligus udah habis. Iya. Harus panggil oma cuci saya dari gitu. belakang. Waktu itu nggak ada HP gitu. Oh. Kaget. Itu culture shock. Iya. Tapi ternyata sekarang kayaknya masih ada sih, masih ada yang. Oh, masih ada? Iya, masih ada. Di Bandung juga masih ada. Berapa puluh ribu itu? Oh, kayaknya 1.000 kayaknya ya. Oh, masih murah ya? Enggak naik ya, enggak naik begitu banyak. Tapi di apa ya, masih di apa ya, Mall Istana kayaknya ya. Istana Iya. di Bandung. Iya. Di Bandung. Di sebelah Gramedia kayaknya. Di sebelah Gramedia. Iya. Soalnya sih sebenarnya Rosa sekarang kok cocok banget, soalnya waktu di Bali Rosa belum ngalamin tuh. Oh, gitu ya. Ya toilet umum bayar itu kayak mungkin bisa aja Rosa yang nggak inget ya. Tapi kayaknya Rosa di Bali belum pernah ngalamin. Karena kan ada pantai. Oh iya. Oh, ini sensor ya. Ya tapi Rosa nih sekarang udah dapat SIM di Korea itu udah 12 tahun. Nah, kalau di Korea itu gini guys, kalau mau dapat SIM itu kita ada 2 ujian, yang teori sama praktek. Iya. Gitu. Dan harus setelah berusia 18 tahun. Jadi kalau untuk anak-anak belum boleh. Dan setahu aku kalau sekarang di Indonesia sih emang batas usianya dari 17 tahun kalau nggak salah. Tapi zaman dulu guys, tahun dulu. Jadi 90-an itu aku kan sekolah ya. Tapi kenapa kok pakai seragam itu semua bawa motor oh gitu iya, loh. iya. Terus aku heran, padahal aku masih SD gitu kan. Nah setelah aku naik kelas ke SMP baru tahu di SMP, di sekolah ada tempat parkir buat Iya. murid. Iya. Aku kaget banget. Kaget ya pasti. Murid-murid itu ke sekolah pakai itu Ya kalau di Korea kan nggak ada sih. nggak boleh, Nggak nggak boleh. bisa. Soalnya kalau di Korea kan emang kita harus periksa KTP-nya dulu. Kalau benar-benar sudah berusia di atas 18 tahun baru kita bisa ngambil ujian di kantor polisi kan kita. Tapi di Indonesia SMP itu kebanyakan kakak-kakak kelas itu semua bawa motor gitu. Iya. Jadi aku, anak kecil masa bisa bawa motor, itu culture shock aku pertama. Iya, pasti kan di Indonesia udah ada cukup banyak motor kan. Iya, kendaraan motor kan emang sering dipakai. Cuma aku terheran, kenapa anak-anak kok masih bisa? Terus aku pertamanya kan awalnya mikir, ini jangan-jangan nggak ada SIM bawa motor. Tapi ternyata enggak, semua mereka punya SIM. Aku culture shock Itu banget. pasti culture shock. Iya. Tapi kalau di Indonesia, bapak-bapak polisi keren banget nggak sih? Oh iya, pakai itu helmet, ada kacamatanya itu keren banget, kayak Hollywood Iya, gitu loh, kayak bintang film. Iya, iya. Gitu. Terus dia gitu kan. Terus Iya. jalan pinggir dulu. Iya, iya. Kamu nggak pakai helmet? Iya. Coba Kalau- lihat SIM kamu. Gitu. Kalau nggak ada talinya juga, Iya, nggak boleh. langsung dicas. Iya. Aku sih pernah di Bali langsung dicas, ya. 100.000 rupiah. Anak nakal ya? Oh enggak, bukan, aku sih disewain motor, Oh, udah ada gitu. helmet, cuma nggak ada. Oh, coba talinya. kita nggak tahu Iya. peraturan lalu lintas di Indonesia gitu kayak apa. Oh gitu. jujur udah tahu, cuma itu kepalanya terlalu besar, ini talinya kurang. Nggak muat. Iya nggak muat. Tapi ya sedih ya, sangat sedih. Tapi ya yang sedih ya aku harus dibayar, langsung dicas 100 rupiah Wah. di Bali. Wah. Kan di Indonesia kan ada namanya pulsa kan. Oh iya iya, pulsa. Pulsa. Ah. Kalau di Korea jarang sih, jarang. Iya sih. Jadi kalau di Indonesia kalau isi pulsa terus kurang, masuk pulsa Iya, lagi betul. kan. Tapi di Korea biasanya bukan gitu, cuma pakai bayar duluan dulu, bayar terus sebulan kayaknya, sebulanan. betul. Iya, tapi kan di Indonesia isi pulsa. Terus waktu zaman dulu cuma ada providernya kan mungkin 2 ya.
Telkomsel sama Indosat. Oh iya, Indosat, betul banget. Tapi kalau di Korea, seberapa kita pakai pun itu tidak ada batasnya. Tapi kita bayarnya baru kemudian gitu. Jadi itu beda banget. Iya. Terus zaman dulu pulsa itu sistem pulsanya gampang waktu lama. Karena kan nggak ada kuota, nggak ada internet. Iya, Cuma iya, kan iya. apa SMS sama ini telepon doang kan. Iya, Jadi betul. iya, waktu lama gampang. Iya, pulsanya. betul banget. Cas saja ya langsung bisa dipakai. Tapi Iya. sekarang ada banyak apa ya, kuota servisnya kan banyak. Iya. 5G, 4G itu. Iya. Wah. Sekarang kan pakai data untuk kita internet ya istilahnya. Tapi kalau dulu kan cuma telepon sama SMS aja kan. Kalau di Korea SD itu nggak ada istilahnya seragam. Kalau di Indonesia iya, kalau di Korea seragam dari SMP, SMA. Tapi kalau di Indonesia, aku dari SD pakai seragam itu harus dari topinya, ikat pinggangnya, warna sepatunya, terus harus kalau upacara pakai topi dan lain-lainnya. Tapi ini belum culture shock yang benar-benar. Oh, masih ada lagi? Jadi kalau di Indonesia kan masih ingat nggak sih ada mata pelajaran agama? Oh iya. Kalau di Korea nggak ada. Nggak ada. Oh iya ya. Jadi ada dua mata pelajaran yang culture gitu shock. Yang pertama adalah agama. Iya. Yang satu lagi bahasa daerah. Oh iya ya. Kalau di Korea kan, kalau Iya. agama nggak ada kan? Agama sama bahasa daerah kita nggak belajar di sekolah. Oh iya ya. Iya. Sampai sekarang aku belum tahu. Oh iya ya. Iya. Oh. Iya. Oh. Jadi kalau aku sekolah di Bali belajar bahasa Bali. Jadi mata pelajarannya di raport itu kalau kita ada timetable gitu kan, kita pasti kalau misalnya di Bali bahasa Bali. Terus kalau aku pindah ke Surabaya bahasa Jawa gitu. Terus kalau agama pun kita bisa pilih kan sesuai dengan agama kita. Iya. Jadi kita nanti kalau ujian pun sesuai dengan agama masing-masing. Kalau teman-temannya agama Islam, mata pelajarannya pakai agama Islam. Kalau yang Kristen ya Kristen, yang Hindu ya Hindu gitu loh. Jadi aku bener-bener ngerasa kalau di Indonesia itu dari kecil emang diajarkan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kita bisa lebih belajar detail tentang kepercayaan kita. Tapi kalau di Korea emang ada secara kayak pendidikan gitu, tapi itu lebih diperserahkan untuk orang tua di rumah gitu. Kalau di Korea di sekolah ya pelajar untuk seperti ya IPA, IPS, matematika dan lain-lain. Jadi Fukyeongsu yang artinya bahasa Korea, bahasa Inggris sama matematika yang paling penting. Jadi kayaknya cara pelajaran di sekolah itu beda banget. Beda sekali ya. Sampai sekarang sih. Iya. 몰랐어. iya ya. Kecil. Jadi kita kaget juga kan kalau sekarang. Waktu itu sih aku nggak kaget. Tapi kalau sekarang orang Korea kita bilang, di KTP itu kita harus ada isian agama loh gitu. Orang Korea pasti kaget. Kaget banget. Pasti kaget. Iya. Ini apa ya ini? Ini apa? Oh ini agama gitu. Pasti mereka kaget kayak gitu. Wow. Itu culture shock. Aku baru dapat culture shock. Sekarang langsung. Gitu. Transportasi. Tahu nggak angkot-angkot? Aku tahu banget. Iya. Aku itu culture shock juga karena waktu pertama kali belum pernah naik. Tapi ini ada banyak mobil hijau-hijau, pintunya nggak ada, berhenti di mana-mana. Terus orang-orang nggak duduk liatin di depan. Kalau bis Korea semua natap ke depan. Iya. Tapi kalau angkot cuma nggak ada bagian punggungnya ini, cuma ada gini-gini kan, bawahannya aja. Jadi saling natap sama orang yang nggak kenal. Iya sih, juga terus ada orang-orang yang main gitar di dalam, ada yang nyanyi gitu. Itu culture shock banget. Terus aku tanya bapak, itu apa? Dia bilang, itu taksi, seperti taksi gitu. Karena waktu itu kan aku masih kecil. Jadi salah satu transportasi gitu. Ternyata itu jadi angkot. Terus habis aku tahu ya udah sering naik kiri, langsung turun, langsung berhenti. Mas, kiri gitu. Iya, langsung di mana-mana berhenti langsung. Iya betul. Kalau di Bali disebutnya beda. Oh gitu ya. Dibilang angkotan tapi kita biasa panggil bemo. Itu juga angkot. Angkot ya. Oke. Tapi lumayan sejuk ya karena mungkin pintunya terbuka. Iya, betul sekali. Hari ini sampai sini saja. Jangan lupa please di like, di subscribe, dan di komen juga ya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu dan mampir ke Daddy Hans. Iya. Oke, teman-teman. Bye-bye. Annyeong.